Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berjumpa kembali dengan acara yang sama, Cangkruk Produktif. Ini edisi kita yang kelima. Ya, ini sudah menjadi agenda rutin dari Adtrainer. Untuk edisi kita yang kelima ini, kita akan membahas satu tema tentang industri wedding. Ya, dengan tema kita pada sore hari ini, Be Creative in the Wedding Industry to Keep Survive. Nah, ini satu tema yang nantinya dalam 1 jam ke depan ini akan kita kupas tuntas. Tentunya kita nanti akan mengobrol ya, kita ngobrol dengan beberapa narasumber yang tentunya beliau-beliau ini pakar di bidang ini. Ya, kita sapa dulu beliau-beliau ini yang nantinya akan berdiskusi, bertukar pengalaman di sesi ini. Kita kehadiran narasumber ibu ya. Panggilnya kakak dong. Oke, ya. Ya. Ibu Ziza, Mbak. Kakak ya. Saya memang begitu kalau di dekatnya ibu Mbak cenderung grogi, karena enggak juga ya. Kakak Ziza Abdullah, ya, beliau ini pelaku ya, atau boleh dikata MC ya, aktivitas hari-harinya di Surabaya. Jadi kita berkenalan lebih dalam dengan beliau. Kemudian yang kedua juga tidak kalah menarik, narasumbernya ada kakak juga. Mutiara Julia Rihana. Ini beliau adalah dari Rizkanara Wedding Organizer. Nah, itu dua narasumber yang nanti 1 jam ke depan ini akan berdiskusi dengan kita semua ya, tentu dengan beberapa hal yang nantinya akan menjadi panduan kita. Untuk mengawali, memang kita sama-sama tahu hampir di semua bidang. Untuk saat ini kondisi pandemi ini memaksa kita di aktivitas apapun maupun di usaha apapun kita menghadapi beberapa kendala. Tentunya untuk bisa melewati ini semua, para pelaku maupun yang bergerak di bidang industri supaya bisa tetap beradaptasi dengan kondisi dan keadaan. Mungkin itu poin pentingnya, bagaimana supaya kita tetap bisa kreatif, inovasi dan menangkap peluangnya. Ya, kita bisa beradaptasi. Ya, kita berkenalan dulu ya. Mungkin nanti kenalan saya mungkin kurang bisa menjelaskan secara detail. Ya, beliaunya yang berkenalan. Siapa beliau dan apa sih aktivitasnya beliau selama ini atau usahanya apa beliau selama ini. Jadi nanti bisa dikenalkan. Mungkin Mbak Tiara. Iya. Tiara ini siapa sih? Kemudian usahanya ini apa? Kemudian bergerak di apa? Monggo Mbak Tiara. Ya, selamat sore semuanya teman-teman
Puskanara saya Tiara dari Puskanara Wedding Indonesia, di mana Puskanara ini adalah sebuah industri kreatif yang biasanya adalah jasa untuk membuat hari bahagia, hari spesial semakin kuat. Itu dengan apa itu? Membuat buahnya itu dengan jampi-jampi. Ya enggak, ya. Kadang kan kalau misalnya nikah kan ya udah gitu aja kan. Ya kalau misalnya kita melihat dari yang dulu ya kan tren menikah apa sih? Kan gimana caranya kan semakin kesini orang itu kan semakin kreatif. Iya. Kita juga harus tahu background si pengantin ini apa, maunya seperti apa. Jadi kita bisa mewujudkan sesuatu yang lain daripada yang lain di hari spesial. Yang penting itu adalah sesuatu yang membahagiakan. Nanti teman-teman atau masyarakat pada umumnya buat calon-calon pengantin ini ya, yang membutuhkan ide kreatifnya dari Priskanara nanti bisa menghubungi trainer. Menghubungi Priskanara. Ya itu sekilas tentang Mbak Tiara atau Priskanara. Jadi dia ini adalah wedding organizer kepada usaha yang bergerak di bidang wedding. Kemudian yang kedua ini ada Kak Ziza Abdullah. Beliau ini siapa, kan? Kemudian aktivitasnya apa di dunia periklanan. Ini nanti kita dengarkan secara seksama. Ya, siapa tahu nanti bisa kenal lebih jauh. Ya, monggo Mbak Ziza Abdullah dikenalkan. Ini saya grogi banget loh ya. Kenapa? Karena biasanya tapi yang duduk di mejanya dia harusnya. Saya ngulik-ngulik, gitu kan sekarang saya dikulik. Jadi gimana gitu ya. Ya mungkin ada beberapa yang sudah kenal ya, tapi nggak apa-apa kenalan juga aja. Karena ada yang ngomongnya itu kan ada di diri saya gitu ya. Saya Ziza ya, mungkin kalau biasa dikenal lebih bisa pula MC, memang banyak sih MC dia ya gathering, kemudian pilihan, Ya. tapi memang yang paling banyak itu ada wedding ya. Oke, jadi kita sebenarnya harus kita kan ya Tiara ya. Kita satu frekuensi, satu elemen, satu ekosistem. betul ya. Jadi gimana tadi Tiara bilang kan, saya bikin dua, ya kan? Nah, MC pun juga punya peran penting. Benar. Event apapun jadinya berbeda. Benar. Jadi, lebih kepada supporting. Betul. Kepada supporting event. Nah, ini kan ya seperti yang awal saya sampaikan tadi bahwa hampir di semua bidang ya, tidak hanya tidak hanya peremsian yang hari ini kita mengalami kondisi yang sama. Ya, tentunya ketika kondisi yang seperti ini kan pasti tiap para pelaku maupun usaha ini kan punya cara-cara. Ini Mbak Kak Ziza ini, gimana melihat kondisi seperti ini nih Pak, dampak yang ditimbulkan terhadap aktivitas sampean ini kira-kira seperti apa Pak? Kalau nangis kita ada temennya. Ayo kita menangis bersama. Kira-kira apa Mbak? Maksudnya kondisinya bagaimana yang Mbak bisa rasakan terhadap kegiatannya? Selain menangis mungkin menggeru-geru. Iya memang kondisi pandemi saat ini itu seluruh lini ya sektor semuanya terjadi ya perikanan apalagi itu betul-betul terdampak banget. Sebetulnya sih juga itu alhamdulillah jadwalnya Bu Tiara pas mau ngejob bulan ini harus 5 bulan sebelumnya ya. Kalau nggak ada pandemi ini Pak. Kalau nggak ada ya kan. Nah sih dengan adanya pandemi itu banyak yang diundur, bahkan cancel ya. Tapi sih karena juga tidak hanya ya juga masih ada mobil. Tapi kalau bicara masalah dampak sangat
ya, bukan cuma beberapa persen tapi hampir 95%. Berarti 5%. Benar. Tapi kita berharap ya semoga lokal terus kayak gitu kan. Mungkin dari Mbak Tiara ini kira-kira apakah orang sudah tidak kawin lagi karena pandemi, nggak tahu apa kira-kira bagaimana dampak yang ditimbulkan kepada para pengusaha wedding. BO sendiri itu dampaknya banget sih kalau saya. Kalau dari apa ya, dari efek pandemi seperti ini kita tuh benar-benar mati-matian banget karena yang pertama kita tidak bisa mengadakan kegiatan dengan jumlah banyak jumlah tamu ya. Tapi kan kalau misalnya dengan jumlah tamu sedikit, dengan acara yang tidak boleh terlalu wah, itu kan kebanyakan dari para calon pengantin ini kan akhirnya tidak seberapa membutuhkan WO seperti itu karena terdampak sekali sebenarnya. Cuman kan di sini kita tetap putar otak, kita gandeng vendor-vendor lain, ayo kita buat paket, gimana caranya kita tawarkan harga yang terbaik dengan hasil yang sangat baik. Kolaborasi. Bidang lain mungkin dari MC kak ya, kita beralih berjualan apa, apakah itu pilihan terakhir gitu loh, apakah ada peluang yang bisa ditangkap biasanya MC karena pandemi ini kita berubah 180 derajat. Kira-kira peluangnya apa mbak, kira-kira yang masih bisa dilakukan gitu kan nggak mungkin juga 100% ini berhenti. Kalau ini merupakan akhir itu enggak, itu malah merupakan awal kita bisa tadi punya usaha yang lain gitu kan. Tapi alhamdulillah itu ada sebabnya tapi apakah kita bisa berubah untuk 180 derajat? Iya mas, aku dodolan aja ini kan sembako akhirnya sekarang jadi kita lihat usaha apa yang masih bisa bertahan ya mungkin hanya usaha makanan ya sembako gitu kan, tapi tetap aku masih ngajarin public speaking yang usaha karena sekolah dan juga sama ya artinya usaha itu ya kemudian kita beralih ya memilih untuk memutuskan pekerjaan lain ini sifatnya ini bertahan itu. Kalau dari Mbak Tiara ini Rizka Nara apa berganti menjadi apa usaha apa tetap tambah lele ya. Kalau kita kan apa ya dibilang survive ya memang kita harus survive, kalau nggak gitu ya kita akan mungkin mati atau makan yang lain gitu. Kita harus benar-benar survive apapun itu peluang ya akhirnya kita berusaha ini kita ambil peluang ini kita ambil
Kayaknya gitu. Dan itu apa ya, bisa dibilang sekarang 80% orang yang mau bertransaksi itu berat. Tapi di saat seperti yang kan akan juga dari yang semula Kak Iza ini kan sudah tahu kebiasaannya ya, mungkin Mbak Tiara juga kan kita menangani satu event sudah tahu bondol, kemudian mencoba ke peluang baru. Nah, ini tantangannya gimana gitu kan, pasti berbeda dengan tantangan yang sebelumnya kan. Kita sudah bisa membaca, oh nanti arahnya begini. Ketika kita Mbak Iza tadi beralih ke webinar, Mbak Tiara ke kolaborasi, pasti kan tentu di tantangan ini. Jadi Mbak Tiara itu bagaimana menyiasatinya supaya bisa tetap berjalan? Fitnah itu di era pandemi banyak banget yang hal-hal baru yang dulu kita bisa menerima orang banyak banget tamu dan lain-lain kan dengan konsep acara yang wah rame gitu. Tapi kan sekarang kan kita dituntut untuk tidak dengan kerumunan orang banyak, ya kan. Ya wedding kalau misalnya mau ambil makanan itu juga harus ditata, mau mengucapkan selamat pada kedua mempelai itu juga harus ada protokol kesehatan yang mau masuk ke acaranya pun juga ada ininya. Sebenarnya itu menjadi satu yang apa ya, harus benar-benar servis yang kita buat itu, yang sekarang kita jual ke orang-orang, yaitu kita udah menerapkan protokol kesehatan yang baik dan benar. Standar. Standar. Yang kita tawarkan hari ini berarti bukan wedding, tapi bagaimana wedding ini bisa beradaptasi dengan bisa terlaksana dengan itu bahagia, tapi kan calon-calon pengantin ini kan bukan mereka nggak mau nikah, karena kebentur dengan aturan yang ketat, kemudian prosedural yang rumit, sehingga mereka memutuskan untuk menunda pilihannya untuk nikah tahun ini. Gitu. Tentunya saya sudah menikah. Seandainya saya hari ini mungkin saya akan menunda juga. Berapa bulan sebelumnya Pak? Nah, mungkin Triskanara ini juga solusi ini ya Kak. Kita bahwa dari Triskanara ini menawarkan cara ada untuk harga tetap ya, nah itu. Apakah karena ada standar yang baru kemudian harganya mengikuti baru? Yang jelas gini, kita semakin banyak properti, semakin banyak properti, tapi kita tidak bisa menjual dengan harga yang seperti biasanya. Kita harus menyesuaikan dengan keadaan saat ini. Jadi untuk harga kita berusaha ramah di kantong tetap. Tapi kalau nggak kayak gitu ya orang berpikir lagi, memilih untuk menggunakan jasa. Betul. Kalau Mbak Kajiza ini kan memang tadi yang disampaikan beliaunya ini masih bisa mengumpulkan ya peluang entah itu berdinar atau kegiatan lainnya. Kira-kira apakah juga dengan aturan yang ketat ya, tidak semua yang kita lakukan itu ya, kita lihat bersama untuk saat ini sesuatunya harus melalui aturan. Kira-kira di posisinya Kak Jiza ini kira-kira masih ada peluang nggak untuk itu? Sebenarnya kalau untuk MC sih aku yakin masih ada peluang, karena memang di masa ini mungkin cara yang deteksi yang memang ditiadakan. Tapi kan untuk akad memang masih ada Mas. Kalau memang ada deteksi mungkin hanya beberapa orang aja yang aturan untuk MCU malah banyak. Benar. Ya itu Mas. Terus kita pakai mic ya kan. Nah itu memang yang harus diperhatikan. Tapi kalau handphone berarti masih saya bikin pembatasan jika tapi memang ada protokol yang kita harus laksanakan. Walaupun memang agak replay kan ini
dan juga kesehatan bersama. Benar. Gitu. Dan juga mungkin dan juga ada usaha ya, tampaknya kita ini bukan promosi juga ya Mas ya, bukan aja promosi kan, ya kan yang lagi itu teman-teman itu kan apa yang bisa apa ya ilmunya untuk MC apa yang bisa aku turunkan di situ ya misalnya aku ngaji dewi nang gue buka aku waktu itu juga jadi aku MC opening sendiri walaupun grupnya ya saya itu tetap ada MC-nya dong bagi-bagi balon ya betul sekali ini memang kan ini ya benar fokus totalitas tapi untuk pandemi ini memang untuk perkembangan ini memang membutuhkan satu kolaborasi yang bukan dari yang sudah dilakukan secara protokoler atau juga dilakukan tawaran itu apa sudah ada yang sudah pernah dipakai masalah Dan Ziza, saya Mbak Dara dulu. Kalau kita maksudnya tanggapan yang dirasakan oleh masyarakat ini seperti apa? Mereka dengan hal baru Melayu gitu. ya, Ada seperti apa? Ya. Kan pasti ada efek baik buruknya. Ya. Buruknya bagaimana, baiknya bagaimana. Karena kan gini, kemarin itu kan kita juga sempat buat simulasi wedding di tengah pandemi. Jadi kita itu jadi sebuah modal kita untuk jualan keluar. Ini loh kita sudah melaksanakan santorisasi ini, jadi nanti akan ada sungkeman bisa. Tapi biasanya kan kalau sungkeman itu kan bersimpuh gini kayak ini sejarah gitu, lebih ke tamu undangan yang biasanya naik ke atas pelaminan untuk memberikan ucapan, saat ini hanya dari bawah seperti itu. Jadi sebenarnya setelah terjadi pandemi ini kita udah melihat ini bulan kita harus bulan panen kita kerjasama dengan beberapa vendor yang support. Ya alhamdulillah kita bisa bersimulasi wedding, sudah ada beberapa vendor yang mendukung juga. Karena kita bisa menunjukkan ini loh, kita bisa melaksanakan wedding di tengah pandemi tapi dengan standar protokol. Memang ribet karena kan kayak apa namanya pengantin perempuan itu kan juga dirias kan, tapi kan dia ada waktunya dia harus pakai masker, akhirnya kan berkepotan kayak gitu. Yang namanya riasan sudah mahal-mahal ya kan, akhirnya berantakan. Nah itu sesuatu yang harus kita juga diterima dan tidak. Iya betul. Bersama ya. Nggak mau kita harus menerapkan itu. Iya. Boleh nambahin nggak Kak? Boleh. Biasanya kalau wedding itu ada beberapa apa namanya macam handbuke ya ada berapa seperti itu kan Lempar handbuke ya nggak boleh. Jadi jadi mungkin bisa buat konten di videonya bagus. Tetap meriah berarti ya. Tetap meriah. Kesan meriahnya Meskipun dengan bisa lihat gimana caranya kan dance bareng itu kan flash mob party ya. Kalau Mbak Kak Ziza ini kan kita ya kalau kita lihat pandemi seperti ini kan tadi Mbak Kak Ziza sudah menyampaikan ya di perjanjian. Dan kalau
perkembangan sendiri ini mungkin buat teman-teman yang lain yang sesama kelas. Kalau dari Kak Giza seperti apa dengan teman-teman yang lain? Ya, beralih. Kalau dari Kak Giza seperti apa? Kalau beberapa waktu yang lalu, ya memang harus beralih ke jualan. Yang satu, atau jualan. Beberapa waktu ini, sekarang nampaknya sudah mulai terkonsumsi, yang sudah mulai ada angka, ada wedding, walaupun hanya itu ya. Tapi kita juga itu senang loh, Mas. Ini alhamdulillah ya kamu udah dapat. Jadi memang waktu ada di kali ini waktunya yang tepat untuk kita ketemu support, ya. Udah lumayan banyak mereka udah mengalir rezeki lagi di perguruan. Tetap sama pelaku ini saling mendukung ya. Memang bulan-bulan bagus banget ini. Harus 888. Iya, tanggalnya juga bagus. Banyak tanggal bagus di weekend ya. Jadi apa namanya mubadir kalau ada lewat. Iya benar. Mubadir kalau hanya lewat. Tapi Ya. kan tetap yang namanya suatu niat baik. Apalagi menikah. Kan ini ya tetap menikah walaupun hanya akad ya kan. Mungkin mereka pun juga menunggu waktu yang tepat mau melaksanakan resepsi. Kita tidak membiarkan ini berlalu dengan sia-sia. Karena tetap kita tangkap sebagai peluang baru, Pak. Ya. Satunya dengan coba membuat simulasi, ini kan salah satu terobosan. Ya. Menggunakan standar protokol. Ya, sambil kita mencoba melihat beberapa yang sudah bergabung di ini partisipan kita di Advenner ini sudah tergabung berapa partisipan. Kita juga membuka untuk kesempatan teman-teman baik dari Advenner sendiri, komunitas maupun untuk yang lain yang barangkali apa yang sudah disampaikan oleh Kak Ziza tadi atau Mbak Tiara yang mau ditanyakan bisa, itu ada kolom chattingnya, bisa tanya harganya. Sedangkan Kak Ziza sekarang sudah dianggap berapa? Sudah tercinta. Ya, mungkin banyak karena narasi sendiri kan untuk pelanggan setianya atau konsumen setianya ini kan sudah banyak. Beliaunya ini hadir mau tanya paketan wedding barangkali. Ya ini bisa nanti di kolom chat. Di link sekarang dapat hadiah kan Ya. gitu ya. Dapat harga spesial. Ya, ini ada pertanyaan ya. Pertanyaan. Ya, ini untuk Kak Tiara, mungkin ini pertanyaan dari partisipan stabilitas harga kan untuk WOC meter ini kan juga berpengaruh terhadap harga jual ini. Tapi enggak juga loh, Mas. Gitu ya. Waktu aku simulasi itu malah panggungnya nambah loh. Ada beberapa staff. Jadi yang di atas itu mulai sama orang tua, yang foto di bawah-bawah sama sampai. Ya, ini mungkin Kak Tiara ini bagaimana ini stabilitas harga atau omsetnya ini seperti apa? Kalau dari harga jasa kita sebenarnya terjun bebas, Mas. Ya, harga kita itu udah 50% ke bawah. Jadi dari harga standar itu udah diskon 50%, diskon lagi.
Jadi udah benar-benar terjun bebas. Jadi dengan peralatan yang bisa dibilang kita jadi lebih banyak kebutuhannya, karena kan kita juga harus menyediakan yang namanya pressure, terus pressure, terus masker, seperti itu kan, terus memberitahu tentang pernyataan protokol kesehatan kayak gitu kan. Sebenarnya properti kita tuh jadi lebih banyak, cuman kita tidak bisa menjual dengan harga yang seperti kemarin-kemarin, tapi tetap kita sesuaikan. Jadi karena ini pandemi juga tidak bisa banyak orang masuk kru pun kita juga minimalisir. Iya. Jadi yang biasanya bisa sampai untuk resepsi itu bisa 12 orang. Satu acara. Iya, itu kurang untuk apa aja bisa hanya. Karena kan sebenarnya gini sih. Pertama yang saya tanyakan ke mereka, caranya gimana? Ya, caranya gimana? Mau di rumah, atau mau di masjid, atau mau di gereja, atau mau di gedung pertemuan, misal kayak hotel, convention hall, gitu. Yang pertama saya tanyakan itu. Terus, untuk tempat itu yang nanti membuat harga itu mahal kan? yang enggak juga sih sebenarnya. Saya Karena juga harus menyesuaikan tim sebenarnya. Karena kan kalau misalnya tempatnya tidak seberapa besar dan tamu yang tidak seberapa banyak, berarti saya hanya menggunakan tim yang tidak banyak juga gitu. Karena terlalu banyak tim akhirnya untuk apa gitu kan? Gitu. Ya, yang penting kan untuk protokol kesehatan kita sediakan semua. itu harga tetap sama. Kalau untuk yang karena pandemi. Karena pandemi kita turun. Jadi banget, diskonnya banget. Ya, tapi kita gini, karena pandemi ini, kita kan juga support vendor-vendor lain. Jadi, karena ada pandemi, kita buat harga yang kayak bisa bilang market dengan beberapa vendor. Jadi, harga segini udah ya, udah dekor, udah udah hias. Biasanya kan saya dengan harga jasa segini, terus nanti maunya periasnya mana, ininya apa kayak gitu. Berapa paket sekarang kurang. Sebenarnya sekarang paketnya itu udah lengkap sih, karena untuk akad aja ya, jadi tidak seberapa seribet resepsi yang tidak seberapa resepsi kan, karena kan hanya akad, dan itu kan juga kita menurutin peraturan dari Kementerian Agama, tidak boleh rame-rame. Ada batas juga untuk Iya, kalau misalnya untuk akad nikah itu maksimal 3 juta. Ya. Yang ada di ruangan situ. Jadi kalau misalnya ada keluarga, itu termasuk kru kita. Iya. Termasuk yang dokumentasi juga itu. Kalau misalkan krunya itu 10 orang, nanti yang punya gawe cukup 2 orang, 20 orang. Iya, benar. Jadi nggak bisa banyak-banyak. Tapi nanti mungkin setelah akad selesai kan ada keluarga yang kembali pulang atau gimana bisa di. Kalau desain, pertama ini mungkin desain yang menarik. Yang pertama mungkin bagaimana kemudian pendapatan ini, karena kan pendapatan ini berkorelasi dengan permintaan untuk manggungnya Kak Ziza. Ini kan Kak. Dari semua yang sudah tertulis dengan baik oleh Kak Ziza ini selama pandemi seperti apa. Kemudian yang kedua, apakah juga dengan yang sudah tertulis ini sama dengan pendapatnya ataukah berkurang? Wis pokoknya sembarang kayak gitu. Bagaimana Pak? Yang pertama Mas, pasti pendapatan kita berkurang 2 bulan. Kembali padahal di kalender kita itu sudah selalu ada. Biasanya Kalau ada untuk kalau misalnya otomatis terjadi di luar. Nah sekarang ada yang cancel, bahkan ada yang juga sudah aktif. Nah, yang saya bingungkan untuk yang aktif itu harusnya kan wedding itu di bulan 3
di Maret. Dan kan di Maret itu kan di keluarganya corona ya, maksudnya nggak boleh berkumpul, semua event harus di cancel, harus dipospon gitu kan. Nah, dan sampai sekarang calon manten orang BO-nya itu masih belum tahu di tanggal berapa yang akan dilaksanakan pernikahannya. Videonya masih belum pasti ya. Kalau September ya, belum tentu juga bisa November gitu kan. Nah, yang aku bingung kan, DP yang bukan DP semua udah lunas ya kan. Ini akan bisa sampai, maksudnya kalau udah 1 Maret gitu ya, kalau sih udah kita akan bisa bebas untuk membawa atau mengatakan yang namanya uang itu kan. Tapi kalau ini sampai kapan Mbak? Apakah sampai tahun depan? Ya, sampai tahun depan kan harusnya harga itu sudah naik gitu kan. Apakah ini harus aku simpan terus uang pelunasannya, ataukah aku harus menunggu dirimu gitu kan? Karena ini memang bukan maunya pemangku aja, bukan maunya WO kan, memang keadaannya. Gitu. Jadi yang aku bingung, sudah ada 3 lain yang sudah lunas loh Mas, bayangkan. Uangnya ini jadi otomatis sudah tidak ada dong. Iya. Sudah terpakai dengan sendirinya. Iya, sudah tidak ada. Terus kapan? Kita sama-sama nggak tahu juga. Betul. Tidak menyalahkan karena ini memang bukan keinginan pemangku aja kan, keinginan sih ya sudah dilakukan. Tapi ya itu kita ya sudah kita bekerja. Apakah November ini kah atau Desember? Kalau pemasukannya ya sudah, atau kan bisa survive kali tidak, kan Mas ya, bukan untuk menambah eranya. Kita bisa survive, masih bisa bayar cicilan. Benar. Jadi bertahan hidup itu lebih utama sekarang ini. Daripada menambah di tabungan. Ini sangat menarik juga ini. Poin plus lah. Tabungan itu poin plus untuk saat ini. Ini mungkin ini mungkin Kak Riza atau dari Priskanara juga, ini kan bidang yang menawarkan jasa. Yang paling terdampak Ketika ini masyarakat atau konsumen atau calon pengantin yang punya hajat, itu kan wajar ketika mereka ini merasa tidak yakin. Tadi Mbak Tiara menjelaskan. Monggo, oh ya, ini ada produk Kopi juga, kopi Amber ya. Ini produk kopi Amber, juga air mineral. Boleh disebut. Maan Godako. Oh. Ya, ya. Ini boleh dicoba, boleh dibeli juga ya, mungkin ya bagi Ini di mana nih Mas? teman-teman. Kalau mau beli di mana nih? Nanti bisa dicari di linknya kopi Amber atau bisa menghubungi entrepreneur untuk lebih lanjutnya. Pokoknya dari teman-teman entrepreneur banyak. Oh ya. Ya. Kopi Sama kopi banget. Ya. Enggak boleh sambil diminum, Mbak. Kita rasakan bersama bagaimana. saya Enak sekali kopi Amber ya. Jadi saya kembali sambil minum nggak apa-apa, kita berbicara. Jadi misalkan saya ini yang kemudian saya punya pegawai, ini kan ketika dari Kak Ziza menawarkan jasanya untuk mengisi, dari Priskanara juga menawarkan jasanya dalam hal penanganan wedding. Yang tadi sudah memberikan inovasi dengan protokoler, Mbak Tiara juga. Saya pastinya tentu punya kekhawatiran ketika tadi Mbak Tiara atau Kak Ziza memberikan hal baru dengan terobosan penanganan. Apakah itu sudah sesuai dengan standar? Artinya sudah sesuai dengan aturan ketika menggunakan ini. Apa sudah ada kerjasama dengan dinas-dinas terkait dalam hal penerapannya? Jangan-jangan saya khawatir itu tadi, ketika ada kesalahan kita juga bahkan dengan dinas terkait yang menangani khusus masalah protokoler ini. Apakah perlu kemudian diadakan tes untuk Kak Ziza sendiri
harus foto vendor, atau yang gawe juga berdasarkan tes, karena cuma tidak menimbulkan klaster baru setelah acara itu. Ini bagaimana? Mungkin dari Kak Jiza dulu ya tanggapannya. Apakah juga perlu ini seorang MC kerjasama dengan PMI misalkan supaya dia bisa menghadir di acara tertentu? Bagaimana? Tapi gini mas, ya ada terobosan ya. Nantinya kalian atau vendor yang mau melakukan acara akan bisa mungkin ya bisnisnya, kemudian itu pelakunya, talentnya itu harus ada tes apa gitu. Ada representatif ya, minimal atau mungkin ada sehat apa ada kerja meyakinkan dong pada keluarganya juga yang melakukan itu. Menurut itu sih bagus ya, benar ya. Kemudian juga kalau bisa talent MC ini kok make sendiri mungkin, tapi kalau memang harga mereka juga nggak murah ya, nggak pelindung tangan ya, tapi betul sih itu memang betul ya, itu minimal dan waktu kita meeting atau apa ya. nyaman. Iya, yang datang karena ya bisa dikhawatir saya kan itu harus iya Udah kami datang iya itu badannya kita kan yang betul di situ mulai opening sampai closing kan. Ini juga tua nggak yang muda kan, artinya kekhawatiran calon tamu tidak lain calon pengantin ya, kalau calon tamu atau yang punya gawe itu akan khawatir juga. Mungkin nanti ada yang bilang ya yang kan habis ada di sana ada di sini lagi ya kan, harus di sini lagi, tapi kan itu memang ada ya mas. Nah kalau memang harus dikeluarkan settingnya udah untuk jalan harus sakit apa tidak ya, dan ini biayanya itu siapa? Mereka kayu. Ini yang nanti jeprokan setelahnya. Dari Priska Nara, ini bagaimana? Oh bisa, karena kita sudah punya sertifikat pendidikan dengan dinas. Karena kan untuk hal pernikahan ini, kalau mau dinas kan menak ya Mbak ya. Agama ya. Pariwisata juga. Pariwisata juga. Nah, ini bagaimana membaca atau menjamin bahwa ketika calon pengantin atau masyarakat yang nantinya akan menggunakan jasanya Priska Nara ini, ya saya yakin gitu ya. Iya, pakai Priska Nara. Tidak yang lain. Jangan sampai nanti ternyata tidak sesuai standar fotonya. Ada pakai helm juga, loh kan ini kan aman cuma tidak. Nah, bagaimana Pak? Iya. Jadi gini, kemarin itu kan untuk organisasi kita melaksanakan kegiatan akad nikah atau kegiatan yang menimbulkan banyak massa, itu kan kita sudah ada rilisnya dari kementerian dari Dinas Pariwisata sama Kementerian Agama juga, bahwa untuk awal sampai akhir itu ada step-stepnya ya, masuk tamu undangan atau keluarga yang berumur di atas 50 tahun atau 40 tahun gitu. Itu kan mudah terpapar kan, kalau udah usia lanjut kan mudah terpapar. Jadi kemarin itu kita sempat menyiapkan untuk tamu undangan atau keluarga yang berumur 40 tahun. Kita sediakan ruangan khusus yang dimana di situ juga mereka bisa menikmati acara juga. Jadi ada live videonya juga. Jadi di situ ada TV atau screen yang kita sediakan untuk mereka bisa melihat di ruangan sebelah itu. Dari pegawainya misalnya. Ya, kita menyediakan. Termasuk kayak mereka kan juga tidak bisa ke sana kan, ke ruangan yang jadi pengantinnya yang kita bawa ke sana untuk mengucapkan ya, jadi kita sebagaimana mungkin kita membuat suatu solusi lah supaya acara ini tetap jalan, tetap bareng ya kan, keluarga juga. Akalnya itu kan pengantin untuk ke orang tuanya itu kan. Iya. Kemudian ini kita batasi, ini kan apakah nanti ini bisa menjadi kesakralannya? Kan ada yang kemarin itu sebetulnya nggak usah kumpul, kan nggak boleh
prosesnya untuk sungkeman. Jadi caranya kita tidak langsung sungkem, jadi tidak ya bersimpuh langsung ke iya, jadi orang tuanya dulu ya ini orang tua nih supaya lebih paham juga ya. Jadi ini orang tua nih ya kan, jadi si anaknya itu bersimpuh di bawah ya, tapi tidak bersentuhan ke apa namanya kakinya orang tua, jadi hanya begini aja gitu ya kan, nggak ya, begini aja terus nanti ya dinarasikan oleh gitu, jadi permintaan maafnya itu dinarasikan. Tugasnya Kak Ziza untuk menarasikan gitu. Mungkin butuh Karena jadi ada yang senangnya. Benar. Betul. Supaya proses yang paling menentukan kan bisa di sana. Sakralnya di situ. Kalau untuk foto seneng-seneng ini kan bagian dari euforia. Iya. Kalau sudah sakralnya ini hilang, biasanya betulnya berlama-lama. Haru birunya itu Iya. kan yang sebenarnya ini. Terus jadinya pernikahan kan 6 kali ya Mas ya. Mudah-mudahan. Kalau bagian itu Mohon maaf baru juga dia menikah ya Bu. Udah berapa tahun? Ya itu impiannya semua orang supaya tetap sama. Saya pun juga menginginkan tetap sama. Cuman kayaknya dunia ini nanti Iya. gimana? Yakin Yakin Pak cuma satu. Jadi tetap ada ini ya, apa namanya, kerjasama terkait. Ya, kalau kerjasama sih sebenarnya itu semua peraturan dikeluarkan oleh dinas, rilis itu dikeluarkan oleh dinas. Jadi kita harus menerapkan protokol itu untuk mencegah, meminimalisir dan mencegah penyebaran. Perlu untuk vendor pun dilakukan tes ya. Untuk calon pengantinnya juga. Yang jelas kan nanti kalau calon pengantin itu mereka sudah ada surat dari KUA-nya sendiri. ya dari dinas itu dia mau nikah terus ada surat yang memungkinkan perlu diawasi itu ini ya, keluarga mungkin. Supaya tidak menimbulkan kluster baru. Teman-teman calon-calon nikah ini kan, jadi misalkan ini sudah tertarik dengan Priska Nara atau jasanya Kak Ziza, jadi ini dijamin aman gitu kan, sesuai dengan standar yang dikeluarkan oleh dinas terkait. Tentunya hal-hal yang berkaitan dengan protokol ini sudah jadi tidak usah khawatir. Yang perlu dikhawatirkan mungkin nanti bagaimana supaya dari harganya itu. Nah sih sebenarnya kalau kita itu menenangkan para calon-calon ini sih, kalau harga kita sih bisa gitu, sudah yakin benar. Pertama itu sudah ada jodohnya belum? Sudah yakin belum? Iya gitu. Ya kan? Ada nggak sih itu yang langsung menyiapkan jodohnya Mbak? Itu yang sering jadi pertanyaan dari beberapa klien. Susah banget itu ya. Kalau pertanyaan kayak gitu. Ya, untuk apa namanya, Tiara ini kan supaya mereka tidak khawatir. Apa kira-kira yang perlu tipsnya ya? Yang pertama kali apa? Yang kita perlu. Tidak semua calon pengantin tahu. Saya dulu juga sama. Apa ini salah? Saya pesen. Yakin dulu. Nah, pesen menghubungi Kak Ziza dulu atau gimana? Gitu. Dan tipsnya apa dulu? Sebagai seorang pengantin ya, kan tidak semua ini paham dengan kita ini Mbak. Wedding dan pernikahan. Nah, itu mereka-mereka yang tidak paham dengan itu, tipsnya ini seperti apa? Sebenarnya kalau dari jalurnya pertama yakinkan dulu hubungi WO dari WO nanti membantu ya kan, itu kan tugasnya WO iya menyebarkan benar kebutuhannya apa, mau seperti apa, mau seperti apa, kita cari solusi gimana caranya acara jadi momen satu-satunya yang tidak akan terlupakan.
Jangan sampaikan dua-duanya. Gitu. Kalau Kak Iza sendiri melihat kan perlu karena sifatnya satu ekonomi ini kan boleh saja support yang turut serta untuk memberikan mungkin dari Kak Iza sendiri ada saran calon untuk sendiri yang sekiranya ini bisa membantu terkait perkembangan tentang wedding sendiri. Kira semakin jadi kan harus semakin ini juga saat pandemi ini mungkin setelahnya ini kan biasa ini dari pengalaman Kak saya kan banyak menghadiri beberapa ini ya mungkin ada saran juga gitu. Iya betul. Jadi memang itu pendidikan ini ya, memang kalian ini jadinya kebetulan bisa diinterview banyak. Ya yakin Pak, jadi acara itu sudah dilakukan, tapi bulanan yang tidak lakukan, jadi kan tidak ada tidak sesuai begitu. Nah kemudian juga untuk budgetnya ya memang ada kenaikan harus itu juga masalah. Mungkin juga untuk tamu yang datang kalau dapat kenaikan sudah sedikitnya kan pasti nggak bakal jelek. Oke, nah kalau juga pernikahan sekarang ini banyak kan orang-orang tuh yang menikah di lingkup rumah gitu kan ya, dan juga yang pilih di gedung di hotel dimanapun kalau pengantin itu pasti mendapatkan pernikahan yang berbeda ya. Kalau memang tidak bisa ditangani sendiri, langsung aja pakai jasa event organizer atau BO, ya kan? Kita akan sulap walaupun di rumah tetap seperti di hotel berbintang 5, ya. Kalau pakai Ziza, acara kamu akan berbeda jadi. Tapi tetap ya di era pandemi ini kita insya Allah tetap akan mengikuti protokol. Itu tadi harus dibicarakan dengan keluarga, yakin enggak? Karena itu kan butuh keberanian ya. Betul. Karena memang ada beberapa resiko yang kita sudah mengkontak semuanya, tapi undangan karena sesuatu itu tidak ikut. Penambahan dan sanitizer jangan lupa ini. Ini Terus ada. Iya, sebagai negara. Kalau kita dari WHO Semuanya. Itu kan masuk di budget dari kalian. Itu satu tips ya. Menikah, kembali. Ya, ini karena kita sudah di menit yang ujung, ini kita statement terakhir ini dari Priska Nara, saran dan ininya silakan. Seorang Tiara tentang dunianya organisasi. di era-era kayak gini kita harus apapun itu kita harus support. Jadi yang aku bukan dia ini, aku bekerja ya buat tidak bisa kita menciptakan yang baru di sini dengan new normal ini. Jadi kita harus yakin kita harus bisa yang lebih jos supaya yang tadinya nangis itu bisa tertawa. Iya. Kan dibutuhkan motivator yang ada. Monggo Kak Ziza, statementnya yang harus luar biasa dari seorang Kak Ziza Abdul. Sama ya, kita bersepakat ya, kita harus menunjukkan inovasi-inovasi yang baru lagi. Siapa tahu untuk para pelaku atau talent singer atau juga MC, kalau memang kita ini masih belum berjalan, siapa tahu kita bisa jadi juragan dua. Siapa tahu kita bisa jadi juragan pecel lele kan. Oke, tapi yang terpenting dengan adanya kondisi atau pandemi seperti ini, buat kalian semua ya, yang masih bisa survive ya, tolonglah. Ternyata menabung itu penting. Menabung itu penting. Kita tidak tahu ke depannya ada apa. Memang
penting ya. Dan memang kalian harus jaga kondisi. Siapa tahu setelah pandemi ini selesai, ini semua berjalan lancar, malah kita nggak nolak, ya kan? Silakan tertutup. Amin. Kalau udah lancar, terus aku nggak pengen nyicil masak lunak kafe. Bener. Ya, itu tadi statement dari seorang Kak Dija Abdullah yang sudah hampir ini ya, karena jam terbang sudah terakui ya di dunia. 5% ya, Mas? Ya, itu Surabaya. Nah, oke teman-teman semua, kawan-kawan, sahabat entrepreneur yang ada di seluruh Indonesia, sahabat-sahabat atau komunitas industri kreatif, kita sudah di ujung waktu ya, sudah hampir 1 jam lebih kita diskusi di sini di Cangkir Produktif yang edisi kelima kita yang diselenggarakan oleh Adpreneur, karena ini menjadi sebuah program rutin kita di Adpreneur ini yang insya Allah ini akan kita laksanakan setiap hari Kamis, tentunya dengan tema-tema dan narasumber-narasumber yang akan fresh di setiap edisinya. Jadi siap teman-teman supaya nanti bisa update dan mengikuti ya, bisa atau live di IG atau subscribe di YouTube di channel kita, ikuti terus perkembangan dari tema-tema atau industri kreatif lainnya dengan narasumber yang pasti nanti kita akan hadirkan ya. Salam industri kreatif dari kita, Adpreneur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.